Pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Akibat banyaknya sampah, jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup mulai hari ini hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya warganet geger usai adanya tumpukan plastik yang berserakan di sepanjang jalur pendakian. Tumpukan sampah ini direkam seorang pendaki yang akan melakukan pendakian di jalur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai macam sampah plastik bertebaran di sepanjang jalur pendakian hingga mengganggu dan mengkhawatirkan. Seluruh sampah ini merupakan sampah yang dibawa dan sengaja dibuang oleh para pendaki yang datang ke Gunung Gede Pangrango. Akibatnya banyaknya tumpukan sampah, pengelola pun menutup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mulai hari ini, 13 Oktober 2025, hingga proses pembersihan selesai dilakukan. Pengelola juga berharap agar masyarakat yang datang ke Gede Pangrango untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, beralasan terdesak utang pinjol, seorang pemuda merampok minimarket dan melukai kasirnya di Semarang, Jawa Tengah. Meski berhasil menggasak uang sebesar Rp1.050.000, namun perampokan ini gagal hingga nyaris dihakimi massa yang emosi. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum jadi bulan-bulanan masa. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Nekat melakukan proses persalinan seorang diri, seorang wanita ditemukan tewas di kamar mandi umum Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban mengalami pendarahan hebat saat proses melahirkan. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, geger seorang wanita di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tersangkut dalam gorong-gorong. Tim Inafis yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Warga Kampung Babakan, Cisaat, Sukabumi digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita tersangkut di gorong-gorong selokan. Saat ditemukan, kepala korban tertelungkup di bawah air. Tim Inafis yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Proses evakuasi, polisi kesulitan mengeluarkan jasad korban karena tersangkut gorong-gorong berukuran kecil. Jasad yang belum diketahui identitasnya itu pertama kali diketahui seorang warga yang akan memeriksa saluran air karena alirannya kecil. Warga mengira aliran selokan mampet akibat sampah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kasus penemuan jasad ditangani unit reskrim Polsek Cisaat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sementara di stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur, aksi pencurian dilakukan oleh seorang pria dari brankas restoran cepat saji. Pelaku berkilah aksi nekatnya akibat khilaf terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya. Pelaku mencuri di brankas restoran cepat saji di stasiun Wush Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula. Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi brankas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka brankas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kesal karena ponsel istri yang tengah diisi daya malah dicabut, seorang juru parkir terlibat ributan dengan karyawan kafe di Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya karyawan kafe mengalami luka senjata tajam di bagian tangan kiri. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terlibat aksi kejar-kejaran ala film action. Seorang pelaku pencuri motor dibekuk di rumah kontrakannya di Tangerang, Banten. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta sepeda motor hasil curian. Polisi mengejar pelaku pencurian motor setelah warga berteriak meminta tolong pada polisi yang memantau situasi Kamtipmas di wilayah Gandasari, Jati Uwung, Tangerang. Pelaku melarikan diri, polisi memberikan peringatan. Setelah terlibat kejar-kejaran, pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah kontrakan. 2 pelaku dibawa ke Polsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor. Polisi menyita barang bukti 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta sepeda motor hasil curian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.